Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya, dari Sabang sampai Merauke. Semoga tetap diberikan kesehatan, kelancaran beraktivitas, dan rezeki yang berlimpah ruah. Selamat datang kembali bersama kami di channel Pabrik News. Yang kali ini kami akan menayangkan berita perihal Kapolri yang mengancam Menteri Keuangan Purbaya. Ada apa ini kok Kapolri sampai mengancam-ngancam? Informasinya itu Pak Menteri Purbaya mau mengaudit Kapolri. Jadi ternyata Kapolri-nya itu nggak mau diaudit. Purbaya menanyakan masalah uang-uang tilang, uang-uang perpanjangan SIM itu kemana larinya. Nah, Kapolri nggak bisa jawab ternyata ini saudara. Kapolrinya bingung mau menjawab nih, jawabnya. Jadi rencananya Menteri Keuangan Purbaya mau mengaudit. Nah, ternyata Kapolri malah marah-marah pada Menteri Keuangan Purbaya. Kenapa diaudit? Kalau diaudit nanti bisa membuka aib negara loh. Kok bisa bilang begitu Kapolri? Bisa membuka aib berarti ada yang salah ini dengan kepolisian, masalah keuangan polisian kok bisa. Kalau diaudit membuka aib negara, maksudnya apa ya? Apa ini lagi heboh-hebohnya ini perseteruan Kapolri dan Menteri Purbaya. Sebelum kita jangan videonya, minta dukungannya dengan ikhlas dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel Pabrik News agar channel ini kita bisa menayangkan berita-berita yang bermanfaat, mengedukasi masyarakat, berikan wawasan pada kita semua. Baiklah saudaraku, kita simak videonya berikut ini. Kapolri Listio Sigit marah ke Menku Purbaya. Pak Menku Purbaya akan mengaudit uang dari pendapatan SIM dengan jumlah triliunan secara terbuka. Seketika itu Pak Jenderal Listio Sigit marah. Anda itu pejabat baru mau sok-sokan audit-audit segala. Kalau Anda ingin audit uang pendapatan dari SIM, sama saja membuka aib negara, ujar Kapolri Listio Sigit. Silakan kalian baca sendiri ya. Kapolri Listio Sigit menegaskan bahwa mengaudit pajak kendaraan yang nilainya triliunan sama saja membuka aib negara. Padahal kita hanya ingin mempertanyakan penggunaan uang pajak kendaraan itu selama ini untuk apa? Kok bisa uang triliunan tidak bisa ditransparansikan? Ya, ini uang dari rakyat. Katanya sih untuk rakyat juga katanya. Tapi kok seperti ini pernyataan Pak Kapolri? Ya, izin bertanya ya Pak Kapolri. Menurut kalian seperti apa? Atau jangan-jangan kalimat ini memang mengindikasikan adanya penggunaan uang pajak kendaraan yang tidak tepat sasaran? Menurut kalian seperti apa? Silakan komentar. Kapolri Listio Sigit marah ke Menku Purbaya. Pak Menku Purbaya akan mengaudit uang dari pendapatan SIM dengan jumlah triliunan secara terbuka. Seketika itu Pak Jenderal Listio Sigit marah. Anda itu pejabat baru mau sok-sokan audit-audit segala. Kalau Anda ingin audit uang pendapatan dari SIM, sama saja membuka aib negara, ujar Kapolri Listio Sigit. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa saat menghadiri rapat pimpinan Polri, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanyakan hasil pendapatan dari SIM selama 1 tahun, sontak Jenderal-Jenderal Polri langsung terdiam. Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, saya curiga, saya penasaran ingin mengaudit pendapatan dari hasil SIM ini. Jenderal Gatot Nurmantio mendukung penuh Menteri Keuangan Purbaya mengaudit Kapolri Jenderal Listio Sigit, juga program Polri yakni pendapatan lisensi surat izin mengemudi yang kabarnya tidak disetorkan kepada kas negara. Hal ini membuat geram Menteri Keuangan Purbaya. Tadi saya tanya, Anda sudah dapat Mahaputra? Belum? Belum? Ya, saya yang beri Mahaputra untuk beliau.
Kubu dari mantan Presiden Joko Widodo turun langsung ketika mendengar Kapolri Listio Sigit dan Pak Luhut akan diaudit. Kubu Joko Widodo membela Kapolri Listio Sigit dan Pak Luhut Panjaitan dengan mengatakan, Bapak Kapolri Listio Sigit dan Pak Luhut banyak berjasa bagi bangsa ini dengan kerja kerasnya. Harusnya kalian gak usah pakai acara audit-audit segala. Silakan kalian baca sendiri ya. Kapolri Listio Sigit menegaskan bahwa mengaudit pajak kendaraan yang nilainya triliunan sama saja membuka aib negara. Padahal kita hanya ingin mempertanyakan penggunaan uang pajak kendaraan itu selama ini untuk apa? Kok bisa uang triliunan tidak bisa ditransparansikan? Ya, ini uang dari rakyat. Katanya sih untuk rakyat juga katanya. Tapi kok seperti ini pernyataan Pak Kapolri? Ya, izin bertanya ya Pak Kapolri. Menurut kalian seperti apa? Atau jangan-jangan kalimat ini memang mengindikasikan adanya penggunaan uang pajak kendaraan yang tidak tepat sasaran? Sebelum kita melanjutkan berita-berita yang lagi viral tersebut, minta dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel Pabrik News. Semoga saudaraku diberikan kelancaran, rezeki yang berlimpah ruah, dan dimudahkan segala urusan. Dan urusan yang baik-baik semoga dimudahkan. Saudaraku semuanya, kita lanjutkan beritanya berikut ini. Mengaudit pajak kendaraan yang jumlahnya triliunan sama saja membuka aib negara. Bukan membuka. Rakyat yang bayar pajak juga semua hanya ingin tahu untuk apa dan dikemanakan uang pajak yang selama ini wajib kita bayar. Bukan begitu teman-teman? Boleh spill jawabannya di kolom komentar. Warisan dari Pak Jokowi apa itu? Kerusakan moral berdemokrasi, kebebasan berpendapat yang hancur, korupsi yang meningkat, polisi yang aut-autan seperti yang kita ketahui sekarang. Perlu tuh kalau memperbaiki polisi segera copot Kapolri yang sekarang Pak Sigit. Tanpa pencopotan kepada Pak Sigit, jangan harap akan ada reformasi institusi polisi. Terima kasih. Catat ya, ada nama Jenderal Polisi PKI terlibat maklar dapur MBG. Kok 3 ya? Ada 3 nama petinggi di kepolisian yang bisa ditemukan dari yayasan ini. Yang pertama adalah Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo yang merupakan suami dari ketua yayasan ini. Kemudian Kapolri Listio Sigit Prabowo yang merupakan suami dari pembina yayasan ini. Dan juga penasihat khusus untuk reformasi Polri sekaligus mantan Kapolri Ahmad Dofri yang merupakan suami dari pembina Yayasan Kemala Bayangkari. Dengan hubungan kekerabatan berupa suami istri tersebut, maka kita bisa melihat bahwa yayasan ini mengarah kepada para petinggi di kepolisian. Temuan kami berikutnya menunjukkan hubungan dengan aparat penegak hukum lain, yaitu kejaksaan. Kami menemukan adanya jejak jaksa di balik MBG swasta yang mana mengarah ke Yayasan Infusi Pelita Bangsa. Di dalam yayasan ini ada 2 jaksa, yaitu Reda Mantovani dan juga Denny Ahmad. Reda merupakan Jaksa Agung Muda bidang intelijen, sedangkan Denny merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Keterkaitan antara yayasan ini dengan penyediaan MBG dilaksanakan dalam bentuk skema MBG swasta. Ketidakjelasan pelaksanaan skema MBG swasta ini juga terjadi akibat tidak adanya transparansi data dan informasi berkaitan dengan tata kelola dan juga pelaksanaan program MBG. Dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan MBG justru berbahaya bagi proses pengawasan dan juga penegakan hukumnya. Bagaimana kemudian apabila di waktu mendatang ditemukan sejumlah permasalahan bisa berupa keracunan ataupun juga dugaan kasus korupsi yang terjadi di balik pelaksanaan MBG ini. Tentu hal ini akan sulit diawasi apabila APH-nya justru ikut terlibat dalam proses. Kapolri Listio Sigit marah ke Menku Purbaya. Pak Menku Purbaya akan mengaudit uang dari pendapatan SIM dengan jumlah triliunan secara terbuka. Seketika itu Pak Jenderal Listio Sigit marah. Anda itu pejabat baru mau sok-sokan audit-audit segala. Kalau Anda ingin audit uang pendapatan dari SIM, sama saja membuka aib negara, ujar Kapolri Listio Sigit. Uang SIM triliunan, DPR meminta Prabowo untuk audit polisi secara terbuka. Ini sih kalau betulan bisa dilaksanakan dan bisa dieksekusi, keren banget. Audit dan transparansi.
kemana uangnya, untuk apa uangnya, dan ya kalaupun nanti ketemu hasilnya misalkan dikorupsi oleh oknum tertentu, ya tindaklah secara tegas. Ayo, biar masyarakat tambah percaya terhadap pemerintahan Prabowo. Jadi saya minta tolong stop yang namanya pungli. Kalau kita ingin kepercayaan publik ini bisa kembali. Kita harus prihatin dengan kondisi yang ada pada saat ini. Kemudian kita bagaimana bersama-sama bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan publik. Terkait dengan masalah pelayanan, ini juga harus dibuat SOP-nya diperjelas, sehingga kemudian masyarakat betul-betul tahu pada saat mereka meminta pelayanan kepolisian yang memang sudah disediakan oleh Polri, mereka betul-betul paham. Jadi yang mudah jangan dibikin sulit, sederhanakan, sehingga kemudian mereka memahami dan mengerti. Tentunya ini harus dilaksanakan di setiap sektor-sektor yang memberikan pelayanan. Tentunya di situ juga untuk mencegah, beri nomor-nomor yang bisa dihubungi terkait dengan masalah Humas Presisi, Propam Presisi. Nomor handphone para Kapolsek, para Kapolres, para Kapolda, sehingga masyarakat kalau kemudian menemui hal-hal yang menurut mereka ini menjadi potensi-potensi pungli. Narkoba merasuk ke dalam tubuh Polri tidak hanya pada level bawah saja, tapi level jenderal, ya, seorang Kapolda yang dipromosikan menjadi Kapolda tipe A di Jawa Timur, ternyata dia adalah pelaku peredaran narkoba. Kemudian sekarang terungkap Kapolres, dulu beberapa Kapolres yang lain, dan beberapa ada yang pangkat pamen yang lain. Nah, ini tantangan berat. Nah, ini sudah parah, ya. Saya katakan sudah parah. Mengapa sudah parah? Tadi saya katakan berulang-ulang sudah level Kapolda Jenderal dan sudah level perwira menengah yang calon pimpinan Polri, Kapolres. Di Sumatera Barat Kapolres juga terlibat, dan ini Kapolres juga. Dan ada beberapa mungkin kombes yang terlibat juga dalam kasus ini. Nah, ini yang terlihat di permukaan, ya, 1-2 Kapolres, tapi sebenarnya saya yakin yang belum terungkap atau yang tidak terungkap itu lebih dari itu. Uang SIM triliunan, DPR tolak audit transparan ke Polri. Wow, kenapa tolak diaudit itu ke Polri? Dan ini beberapa komentar dari netizen. Yang pertama, uang SIM triliunan tapi anggaran masih minta ditambahlah, buat apa tuh uang SIM triliunan? Nah, komentar yang kedua, semoga Menteri Keuangan mengaudit uang SIM biar jelas. Benar. Komentar yang ketiga, Pak Purbaya tolong audit Samsat seluruh Indonesia. Nah, komentar yang keempat, ayo DPR rakyat Indonesia buat aturan SIM berlaku seumur hidup seperti KTP. Setuju. Komentar yang kelima, pantas usulan SIM berlaku seumur hidup, nggak pernah di ACC. Ya, kalau di ACC seumur hidup, gimana Kapolri dong? Ngambil uang korupsinya mungkin. Gimana nih tanggapan kalian tentang uang SIM ini, ya? Setuju nggak kalau SIM dibuat untuk seumur hidup? Komen. Presiden Prabowo setuju untuk audit. Kapolri Listio Sigit panik ketika ditantang untuk audit transparansi pendapatan SIM dan keuntungan dari plat nomor kendaraan yang selama ini menjadi rahasia kepolisian. Banyak warganet yang setuju untuk audit transparansi uang SIM triliunan. Kalau memang bersih nggak usah takut, Pak. Upaya meredam tuntutan terhadap Luhut Binsar Panjaitan dan wacana pergantian Listio Sigit Prabowo malah berbalik arah. Gatot Nurmantio bersama Purbaya Yudi Sadewa dikabarkan menguat karena sokongan basis Prabowo Subianto. Di ruang publik, tudingan inkonsistensi pada Luhut kian lantang, sementara Kapolri disebut masih berada dalam orbit Joko Widodo. Yang dulu samar, kini jadi terang. Kapolri Listio Sigit menegaskan bahwa mengaudit pajak kendaraan yang nilainya triliunan sama saja membuka aib negara. Loh. Bukannya mengaudit itu bagian dari transparansi kebijakan publik, ya? Kok malah dibilang membuka aib negara? Loh, jangan-jangan pajak kendaraan ini
gak dipergunakan buat keperluan negara, gak dipergunakan buat keperluan masyarakat, tapi dinikmati oleh oknum-oknum mereka sendiri. Wah, bahaya betul ini kalau begini caranya. Sudah rusak kan negara ini. Mengaudit pajak kendaraan yang nilainya triliunan sama saja membuka aib negara. Triliunan lo nilainya lo, masa disikat semua? Itu pajak kami lo Pak. Ya, tiap tahun kami bayar pajak tuh kendaraan. Masa gak mau diaudit? Kan buat transparansi publik. Selama ini duit saya kemana bayar pajak itu? Gak jelas. Demikianlah saudaraku berita-berita yang bisa kita tayangkan di channel Pabrik News. Semoga bermanfaat, memberikan wawasan pengetahuan lah kepada kita. Kita bisa tahu berita yang terjadi, kejadian di masyarakat, kejadian negara kita gimana. Kita bermanfaat ya, kita ambil positifnya aja, kita tinggalkan ya. Jangan lupa dukungannya untuk channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar tetap eksis, bisa menayangkan berita yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Minta maaf kalau ada salah-salah kata, kita lanjutkan di video-video berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.